Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hasansyah Kurniawan dari kelas 10 IPA 1. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya, yaitu yang bermaterikan laporan hasil observasi. Secara umum, observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Objek yang menjadi bahan observasi bisa berupa benda, bisa juga hal abstrak, sesuatu yang tidak bisa dilihat mata telanjang. Observasi bisa menjadi karya tulis yang dikemas dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang menginformasikan secara umum, rinci, dan detail tentang objek yang diamati. Tujuan dari teks hasil observasi untuk menyajikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah kasus atau fenomena yang tragedi berdasarkan fakta. Teks laporan hasil observasi juga sering dijadikan media untuk mengajak atau berisi himbauan tentang sesuatu yang positif. Contohnya, sampah tidak bisa lepas dari aktivitas manusia. Salah satu jenis sampah yang menimbulkan masalah serius adalah sampah plastik. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, penggunaan plastik semakin tinggi. Itulah mengapa patutnya kita untuk mendaur ulang sampah. Seperti itu. Berdasarkan data yang dihimpun dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton dalam 1 tahun. Parahnya, sebanyak 3,2 juta ton sampah plastik diantaranya dibuang ke lautan. Meskipun begitu, masih ada pencemaran yang terjadi akibat sampah. Banyaknya kelompok masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Kebiasaan buruk ini tentu akan berakibat fatal. Tak hanya mencemari lingkungan, sampah juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jika dia mati, sebetulnya masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi sampah plastik yang menggunung ini, seperti mendaur ulang dan memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Ciri-ciri laporan hasil teks observasi. Yang pertama, bersifat faktual. Laporan hasil observasi harus berdasarkan fakta dan keadaan yang sesungguhnya. Jika tidak bersifat fakta, maka bukan laporan hasil teks observasi. Yang kedua, bersifat objektif. Laporan hasil observasi harus berdasarkan pengamatan objek yang tidak menunjukkan pandangan pribadi dari penyusun laporan dan tidak adanya tanda-tanda keberpihakan pada suatu hal. Yang ketiga, umum. Topik teks observasi bersifat umum, di mana isi dari laporan adalah sesuai yang sudah diketahui oleh masyarakat luar. Yang ketiga, bersifat spesifik. Hasil pengamatan berfokus pada masalah atau pembahasan tanpa adanya tambahan pembahasan yang tidak berkaitan dengan pokok pembahasan. Struktur teks laporan hasil observasi. Hasil observasi memiliki struktur, yaitu 1. Definisi umum. Bagian ini pembahasan memiliki gambaran umum yang membuat informasi tentang objek observasi, waktu observasi, asal-usul, lokasi, dan informasi umum lainnya. Lalu struktur yang kedua adalah bagian atau isi. Bagian ini berisi inti dari hasil observasi yang dilakukan, dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang menjelaskan masalah secara lebih spesifik. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Bagian ini juga berfungsi sebagai penutup laporan. Penulis bisa menjelaskan tentang manfaat dari laporan yang dikerjakan.
Ciri-ciri laporan hasil observasi. Berisi pembahasan berupa ilmu tentang satu objek. Kedua, membahas objek yang bersifat umum. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Dan yang terakhir, membahas objek secara sistematis dan terstruktur yang merinci setiap bagian objektif. Jenis laporan hasil observasi. Banyak jenis teks laporan hasil observasi yang bergantung pada objek yang diamati. Misalnya observasi kondisi sosial, ekonomi, politik, dan observasi tentang ekosistem dan keadaan yang sedang terjadi. Dan misal tujuan pembuatan seperti teks 1, teks observasi eksposisi, teks observasi identifikasi, dan teks observasi klasifikasi. Jenis hasil teks observasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu laporan observasi formal dan laporan observasi non-formal. Laporan observasi formal biasanya menggunakan objek yang diamati menggunakan kaidah bahasa formal. Biasanya diajukan untuk acara resmi, laporan berita, dan kepentingan politik. Dan yang kedua, laporan hasil observasi non-formal biasanya strukturnya lebih simpel dan ditulis secara populer. Laporan hasil observasi. 1. Menjelaskan suatu objek secara rinci dan sistematis dari sudut pandang ilmu. 2. Menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, menyediakan informasi yang komprehensif dan menyeluruh akan sebuah hal, misal teks LHO terhadap kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman. Sekian dari saya untuk rangkuman hasil teks observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.